Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Sunan Giri yang pertama adalah beliau bisa mengubah atau merubah isi kapal yang berisi pasir bisa menjadi emas, intan dan berlian, serta damar dan rotan. Hal itu terjadi pada saat beliau melakukan dagang antara Gresik dan Kalimantan. Karomah yang kedua yaitu bisa merubah bulu ayam atau pena berubah menjadi senjata yang mematikan atau pusaka seperti yang terjadi pada saat yang dibutuhkan atau genting. Contohnya terjadinya keris pusaka Kalamunyang. Pada proses terjadinya keris Kalamunyang, beliau atau Sunan Giri dalam keadaan terancam karena beliau pada saat itu sedang mengaji atau membaca Al-Quran. Tiba-tiba Kesultanan Giri Kedaton diserang secara tiba-tiba oleh tentara Majapahit, sedangkan beliau dan keluarganya serta santri-santrinya dalam keadaan bahaya. Apa yang dilakukan beliau? Memohon pertolongan dari Allah. Allah pun pada hari itu menunjukkan kuasanya dan mengabulkan doa Sunan Giri. Apa saja yang berada di tangan Sunan Giri bisa menjadi senjata yang mematikan. Kebetulan pada hari itu yang ada di tangan Sunan Giri adalah bulu ayam atau pena yang kemudian berubah dengan sendirinya dan menjadi sebilah keris pusaka, sedangkan keris pusaka tersebut terbang dan berputar-putar mencari musuhnya sendiri. Kebetulan pada hari itu musuh yang datang ke negeri Kedaton atau ke Giri Kedaton adalah pasukan Majapahit. Tak ayal lagi pasukan Majapahit banyak yang tewas dan kocar-kacir, kemudian melarikan diri dan kemungkinan berada di pihak Sunan Giri dan kemenangan berada di pihak Sunan Giri. Kemudian keris yang memporak-porandakan pasukan Majapahit tadi diberi nama keris Kalamunyang. Karomah yang ketiga adalah Sunan Giri memindahkan makam ibundanya yaitu Dewi Sekardadu dari Blambangan yang berada di atas bukit ke daerah Gresik beserta dengan bukitnya. Beliau ibundanya Sunan Giri. Makam tersebut sebenarnya ada di Blambangan yang sekarang menjadi Banyuwangi, dan makam Dewi Sekardadu berada di atas bukit. Sedangkan Sunan Giri hari Kamis malam Jumat beliau selalu berziarah ke makam ibundanya yaitu Dewi Sekardadu. Sedangkan Sunan Giri tinggal di Gresik yaitu di Giri Kedaton. Jarak antara Blambangan dan Gresik cukup jauh. Maka pada suatu malam Sunan Giri bermunajat atau berdoa kepada Allah agar makam ibundanya dipindahkan ke daerah Gresik yang dekat dengan Giri Kedaton. Akan tetapi sebelum beliau mulai bermunajat yang beliau lakukan di ruang khusus Giri Kedaton, Sunan Giri berpesan kepada murid-muridnya, jangan kaget kalau ada suatu atau suara yang aneh, dan beliau tidak boleh diganggu selama bermunajat. Setelah menyampaikan pesan-pesan kepada murid-muridnya, beliau pun langsung melakukan munajat. Tak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh seperti angin puting beliung, dan seluruh daerah Gresik seperti bergetar, dan proses pemindahan makam Dewi Sekardadu beserta bukitnya
menimbulkan suara yang menakutkan sehingga para santri Giri Kedaton pada ketakutan dan akhirnya mengetuk pintu kamar Sunan Giri yang sedang digunakan bermunajat oleh Sunan Giri. Dan Sunan Giri pun terbangun dalam semedinya atau munajatnya, sehingga proses pemindahan ibundanya terhenti di Gunung Anyar, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Gresik. Dan sekarang makam tersebut dikenal dengan makam Dewi Sekar Dadu Gunung Anyar, karena memang sebenarnya di daerah itu tidak ada gunung, dan gunung itu baru ada setelah ada makamnya Dewi Sekar Dadu, dan ini sebagai makam Dewi Sekar Dadu yang pertama. Kemudian makam Dewi Sekar Dadu yang kedua berada di Lamongan, Desa Waduk Gondang, Gedongpring. Di Lamongan, Dewi Sekar Dadu lebih dikenal dengan nama Mbok Rondo, karena Mbok Rondo telah diusir dari kerajaannya oleh bapaknya yang bernama Menak Sembayu. Beliau adalah ayah dari Dewi Sekar Dadu, dan makam Dewi Sekar Dadu tepatnya berada di Jalan Ronggo Hadi nomor 8, Dusun Jali Driasi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Itu adalah makam Dewi Sekar Dadu yang kedua. Sedangkan makam Dewi Sekar Dadu yang ketiga berada di Sidoarjo, tepatnya berada di Dusun Ketingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Menurut cerita rakyat setempat, Dewi Sekar Dadu ditemukan sudah meninggal. Dewi Sekar Dadu dibawa ke pinggir pantai oleh beberapa ikan keting, dan Dewi Sekar Dadu ditemukan oleh para nelayan. Kemudian jenazah beliau dikebumikan secara terhormat oleh warga desa setempat. Menurut cerita rakyat sekitar bahwa Dewi Sekar Dadu tenggelam di lautan karena mengejar putranya yang dihanyutkan di lautan oleh kakeknya, yaitu ayah kandung Dewi Sekar Dadu. Oleh karena itulah hingga saat sekarang desa yang untuk memakamkan Dewi Sekar Dadu dinamakan Desa Ketingan, untuk mengingat jasa-jasa ikan keting yang telah membawa jenazah Dewi Sekar Dadu. Namun hingga sekarang makam yang asli Dewi Sekar Dadu masih selalu menjadi perdebatan. Semua pihak menyatakan asli, tapi saya sebagai penulis menyatakan bahwa yang asli ada di hati pribadi masing-masing. Demikianlah cerita ini atau sejarah ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.